Kita kembali ke mata kuliah Desain dan Pemrograman Mobile lanjutan di pertemuan yang ke-12 dan 13, di mana pada pertemuan ini kita akan membuat halaman tampilan data barang. Nah, sebelum saya masuk ke materi ini, saya akan mereview terlebih dahulu pertemuan kita sebelumnya. Jadi ini harus dikerjakan sebelum kita bisa masuk ke halaman tampil barang. Jadi yang pertama, pada pertemuan 6 kemarin kita udah membuat REST API menggunakan JSON untuk mendapatkan data barang. Dan kalau kita lihat di sini, kita udah pernah buat tabel barang, database-nya toko, di mana tabel barangnya ini kita buat REST API-nya sehingga ketika kita tampilkan, dia bentuknya JSON seperti ini, kayak gitu ya. Nah, sampai di tahap ini, data udah kita ambil. Pada pertemuan ini kita mau menampilkan data barang ini ke dalam Android-nya kita atau di dalam aplikasi yang kita buat. Dan pada pertemuan minggu yang lalu kita membuat halaman utama, desain halaman utama. Di sini terdapat 4 menu. Jadi ada barang, pelanggan, penjualan, dan laporan. Dan yang akan kita praktekkan di sini adalah menu barang. Jadi ketika kita buka aplikasi, dia akan menampilkan 4 menu utama. Kemudian ketika kita ngeklik barang, jadi ada 4 menu di sini. Jadi kalau kita ngeklik barang, maka dia akan menampilkan data barang seperti itu. Nah, yang diberikan contoh adalah yang barang seperti itu ya. Dan kita masuk ke materinya. Saya harap pertemuan sebelumnya itu udah dikerjakan. Jadi dari membuat database, tabel, REST API, kemudian halaman utama itu udah selesai dibuat. Dan kita lanjut ke halaman tampil data barang. Nah, materinya dapat di-download di Google Drive. Nah, proses yang pertama yang harus kita lakukan adalah konfigurasi Gradle gitu ya. Ini hanya dilakukan pertama kali di dalam project. Jadi ketika kita membuat menu yang lain, contohnya pelanggan atau laporan atau penjualan, ini nggak perlu dilakukan lagi. Ini hanya dilakukan satu kali. Jadi yang perlu kita tambahkan adalah Gradle untuk JSON. Ini pakai G ya. Jadi kalau yang tadi REST API itu JSON pakai J. Kalau sekarang kita pakai JSON. Nah, kita buka projectnya kita. Di bagian Gradle-nya kita tambahkan implementation di paling bawah. Implementation. Kemudian com square up retrofit 2 converter, kemudian JSON versinya 2.4.0. Nah, seperti ini ya. Kalau udah selesai kita klik, nanti dia ada muncul sinkron, kita klik aja sinkron di sini. Nah, nanti diklik, nanti ditunggu aja prosesnya. Nah, untuk yang di saya udah sinkronin, jadi nggak usah kita tunggu. Saya lanjutkan di proses yang kedua, yaitu melakukan penambahan permission. Jadi ketika kita udah selesai menambahkan dependencies, kita sinkron, kemudian kita ke manifest, double klik aja. Nah, di bagian ini kita tambahin yang namanya permission. Jadi aplikasinya kita bisa terhubung ke internet. Permissionnya kita tulis use permission, kemudian Android name-nya itu Android titik permission titik internet. Nah, ini. Nah, kalau udah selesai berarti aplikasinya kita udah terhubung ke internet. Nah, proses selanjutnya adalah menambahkan yang ini Android use clear text traffic. Nah, kita terhubungkan, jadi dia akan clear text-nya. Nah, dua proses ini atau satu permission ini, kemudian yang ini dijadikan true. Jika udah selesai, baru kita membuat file pendukung. Jadi dua tahapnya ini, jadi dari Gradle
hingga ke manifest itu hanya dilakukan satu kali saja di dalam project. Jadi ketika kita buat menu pelanggan ini nggak perlu dilakukan. Oke. Nah, kita masuk ke bagian intinya. Di sini kita punya activity barang dan kita membuat pendukung-pendukung untuk menu barang ini. Jadi yang pertama kita buat adalah klik kanan di package-nya, new Java class, kasih nama barang pos. Nah, seperti ini ya. Barang pos. Pilih aja yang kelas. Kalau udah selesai, enter saja. Nah, dia akan membuat satu kelas yang namanya barang pos, di mana isinya kita bisa lihat di slide ya. Nah, barang pos isinya itu seperti ini. Fungsi dari barang pos adalah mengkonversi JSON menjadi JSON. Jadi dari yang kita dapatkan di sini, ini adalah data JSON, di mana kita akan mengkonversi menjadi JSON supaya bisa dibuka di Android-nya kita. Gitu. Nah, di sini ada dua cara. Cara ribetnya adalah kita mengetik dari awal sampai akhir. Cara kedua yang lebih simpel adalah kita menggunakan website untuk konversi. Jadi kita buka aja Google, kita cari websitenya JSON to JSON converter. Nah, kita cari di sini, ini ada JSON skema 2. Dibuka aja. Diusahakan koneksi internet itu selalu terhubung ya. Nah, di sini kita punya data yang akan kita konversi. Data ini kita dapatnya dari ini, kita blok semua. Kita copy. Nah, yang ini kita hapus saja, kita pastiin di sini. Jadi gimana kita mengkonversi JSON yang ini menjadi JSON ya. Nah, ini source tab-nya JSON, kemudian ini package-nya dilihat di package-nya kalian di sini ya, com.example.latihan_retrofit. Nah, di sini disamakan com.example.latihan_retrofit. Class name-nya, kalau yang tadi kita buat itu class name-nya barang pos gitu ya. Nah, disamakan, kita pilih JSON, konversinya menjadi stylenya jadi JSON. Nah, kalau udah kita preview, klik aja preview. Nah, hasilnya seperti ini. Ini sama persis dengan yang ada di slide. Oke. Jadi caranya bisa kopas dari websitenya ataupun kita ketik secara manual. Nah, kita blok aja semua, kita copy dari package sampai tutup kurung paling bawah. Kita masuk ke webnya kita hapus aja, pastiin. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian dari bawaannya dia membawa bagian dari websitenya. Ini dia bakal error. Kita hapus saja bagian errornya, 2 baris. Kita simpan. Kalau udah selesai, kita lanjut di tahapan ke-6. Oke, jadi untuk yang tahapan ini kita manfaatkan aja websitenya ya. Kalau nggak ada internet, kalian boleh ketik dari awal sampai akhir ya, sampai line ke 50-an ya. Nah, proses selanjutnya adalah kita memulai desain interviewnya, interface-nya ya. Buat interface baru dengan cara klik kanan, package, new, Java class, kita kasih barang JSON package holder API. Nah, caranya gampang ya. Kita balik lagi ke project-nya. Klik kanan di package, new, Java class, kita kasih nama seperti yang tadi, barang JSON placeholder API. Ini bisa dikopas saja. Pilih interface, enter. Nah, tampilannya tuh seperti ini. Ini kita ketik secara manual karena cukup pendek. Tulis add, get,
Kemudian ini nama filenya kita simpan di barang.php. Kemudian kita klik call list barang pos. Ini nama kelasnya ini ya, barang pos. Yang ini barang pos. Kemudian kita ambil fungsinya get post. Nah, kalau udah yang ini kita tambahkan lagi get. Ini sama barang.php. Call list barang pos get post. Ya ini cukup panjang ya. Add map, add query map. Habis itu kita kasih nama map string parameternya parameters ada s ya, di belakang kita tambah titik koma. Ini ada kesalahan sedikit, O-nya kecil. Nah, sampai di sini kita simpan. Ini error karena kita belum tambahkan importnya. Nah, caranya ada dua juga. Kita bisa Alt Enter, jadi tekan ALT di keyboard, ALT ditekan berbarengan dengan Enter, gitu ya. Jadi kita import kelasnya, ada get, kemudian kita import juga yang list, jadi util list, kemudian ada get, kemudian ada query map, kemudian yang call juga kita ALT Enter, yang map juga. Nah, seperti itu ya. Jadi caranya ada dua, kita bisa ketik secara manual ataupun tekan ALT berbarengan dengan Enter. Nah, sampai di sini barang JSON placeholder API-nya udah selesai kita buat. Jadi ini menunjukkan di mana lokasi filenya. Jadi kalau kita lihat di URL dari API REST API yang kita buat itu ada di barang.php. Oke. Nah, selanjutnya kita ke slide yang ke-7. Jadi ini hanya ada 11 slide. Jadi cukup mudah. Oke, jadi yang pertama kita buat barang pos ini untuk konversi atau stylenya dari JSON kita konversi jadi JSON. Kemudian kita buat juga barang JSON placeholder API ini untuk nunjukin di mana lokasi filenya untuk API-nya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke slide yang ke-8, memulai mengerjakan menu barang. Jadi ini baru kita masuk ke bagian activity dan bagian layoutnya, kayak gitu ya. Di bagian activity-nya, di bagian Java, dan di bagian layoutnya. Nah, kita masuk ke layout. Kita buka REST, buka layout. Di sini ada activity barang, kita buka aja. Dan ini masih kosong. Kalau di tempat kalian ada hello world-nya dihapus saja. Kita biarkan kosong. Nah, yang perlu kita tambahkan yang nested scroll view ya. Kita tekan, kita drag ke dalam constraint layout. Nah, tampilannya itu kayak gini. Kalau udah kita ke layout, linear layout yang vertikal. Kita drag, masukin ke dalam nested scroll view-nya ini. Nah, di sini. Nah, kalau kalian udah terlanjur lepas dan dia nggak masuk, nah kayak gini, ini ada dua, ini hapus aja. Kayak gini ya. Nah, contohnya. Jadi kalau udah terlepas dan dia munculnya di sini, ini hapus aja kayak gitu.
Yang penting constant layout, nested scroll view, dan yang terakhir linear layout yang vertikal. Nah, kalau udah sampai di 3 ini, kita tambahkan text view, masukin ke linear layout vertikal. Nah, seperti ini ya. Jadi ada tangganya, constant layout, nested scroll view, linear layout, sama text view yang terakhir. Nah, sampai di sini kita ganti nama ID-nya text barang result. Enter. Nah, sampai di sini bagian layoutnya kita udah selesai gitu ya. Jadi di sini hanya ada nested scroll view, linear layout yang vertikal, yang terakhir text barang result. Ini text view ya. Nah, disimpan. Nah, kalau udah disimpan, kita masuk ke activity-nya bagian Java. Di sini listingnya cukup panjang di slide 10 dan slide 11, jadi ini nyambung. Intinya adalah bagaimana kita mendapatkan datanya di URL ini. Jadi kalau di saya akan mengubah URL-nya karena saya menjalankannya di handphone gitu ya. Jadi kalau saya menjalankannya di handphone, maka saya akan masuk ke jaringan yang sama. Karena saya punya WiFi, maka saya lihat di WiFi saya di sini, dan HP serta laptop saya masuk ke jaringan yang sama, jaringan WiFi ini. Jadi saya klik properties. Nah, saya lihat IP-nya. Nah, IP-nya itu ini 192.168.1.6, dan tinggal kita ganti aja yang ini. Tapi jika kalian menggunakan emulator dari laptop, maka gunakan IP yang ini. Oke, ini harusnya jalan karena ini kan IP lokal. Dan kalau kalian seperti saya menggunakan HP untuk menjalankan emulator, maka buka dulu di WiFi-nya, kalian lihat properties, lihat IP-nya berapa. Ini IP saya 192.168.1.6. Maka nanti waktu saya ngoding, maka IP-nya saya akan ganti 192.168.1.6. Jadi konsepnya seperti client server. Jadi laptopnya kita sebagai servernya, dan HP-nya kita untuk menjalankan aplikasi Android itu sebagai kliennya. Oke, jadi ini adalah lokasi IP dari servernya. Oke gitu ya. Semoga ini cukup paham. Kalau nggak paham bisa lewat WA aja. Kita mulai dari buat inisialisasi. Jadi di sini ada text view sama barang JSON placeholder. Text view ini berhubungan dengan layout yang tadi kita buat, yang ada di sini. Text view. Kemudian untuk yang barang JSON placeholder itu adalah lokasi dari API-nya kita, ada di barang.php kayak gitu ya. Jadi ini saling terhubung. Nah, kita buka projectnya kita mulai coding di bagian barang. Nah, di sini kita masukkan private text view, kemudian nama text view-nya ini terserah. Yang penting seterusnya menggunakan nama yang sama. Kita gunakan text view result gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi private barang JSON placeholder API seperti ini. Dan kalau dia ada merah sama seperti yang tadi, kita bisa nambahkan secara manual 3 ketik atau kita nambahkan secara otomatis. Tekan ALT plus enter seperti yang ada di komentar di pop-up di atasnya. Nah, klik ALT plus enter, dia bakal buat. Nah, kemudian tahapan yang kedua kita masukkan di onCreate. OnCreate ini ketika kita masuk dia langsung jalanin gitu ya. Jadi function onCreate ini adalah function yang pertama kali diakses gitu. Jadi ketika kita klik menu barang, maka dia akan masuk ke activity barang dan akan langsung akses ke bagian onCreate-nya ini. Dan untuk function onCreate ini adalah langsung menampilkan data. Jadi waktu kita klik langsung tampil datanya. Nah, di sini kita pasang text view result sama dengan fan view.
ID, kemudian nama ID-nya rid.text barang resort, seperti itu ya. Jadi ini nama ID yang kita buat tadi di bagian activity ini. ID-nya udah terhubung, proses selanjutnya adalah mengambil data. Kita tulis retrofit, kita kasih nama retrofit juga, retrofit. Kemudian builder, kita pasang base URL, nah seperti ini dia ngasih tahu di mana sih URL-nya. Kita tulis saja http://, kemudian kasih IP-nya berapa. Kalau saya itu ada di IP yang sama di jaringan WiFi, maka saya kasih 192.168.1.6 sesuai yang tadi saya buka di sini. Oke, jika di tempat kalian ini bakal berbeda, jadi disesuaikan saja dengan jaringan kalian. Tapi kalau kalian menggunakan jaringan yang lokal, contohnya pakai emulator yang ada di laptop, kalian bisa pakai IP ini. Atau enggak, nanti buka aja WiFi-nya, dilihat IP-nya, terus dipasang di base URL-nya ini. Oke, kita lanjut. Kemudian nama foldernya API. Jadi ini nama folder websitenya kita atau nama websitenya API. Kemudian saya tambahkan lagi add converter factory. Kemudian kita ganti JSON converter factory. Kemudian kita decrypt. Nah, sampai di sini kita tambahkan lagi satu build. Titik koma. Nah, selesai. Proses selanjutnya adalah kita hubungkan ke bagian JSON placeholder. Yang ini harusnya masih ada kelanjutannya ya. Ini salah. Ini harusnya ada kelanjutan JSON placeholder API dan kita pakai nama ini. Seperti ini ya. Jadi tinggal tambahkan aja di sini. Setelah barang JSON placeholder API, kita tambahkan JSON placeholder API. Kemudian kita tinggal manggil aja. Tinggal copy, nanti di bagian ini dipastein. Kemudian kita tambahkan sampai dengan retrofit titik read. Kemudian baru barang JSON placeholder API class. Nah, kayak gini ya, titik koma. Nah, kalau udah sampai di sini, ini udah terhubung, kita lanjutkan ke function selanjutnya, itu function getPost. Itu ini bakal error. Oke, demikianlah part 1 ya dari pertemuan ini. Kita membuat halaman tampil barang dan kita lanjutkan ke part yang kedua untuk membuat function getPost.